Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Perkenalkan, aku Vanessa Boruta Gaul dengan NIM 1905155998, seorang mahasiswi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Oke, jadi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah praktik konseling kelompok yang diampu oleh Bapak M. Arli Rusandi MPD, kami ditugaskan untuk melaksanakan praktik konseling kelompok sederhana. Dalam praktik konseling kelompok ini, saya berperan sebagai konselor atau guru BK dengan dibantu oleh dua orang teman saya, yaitu Alfiani Zulfika Sialagan dan Redi Yusandra yang merupakan konseli dalam praktik konseling kelompok ini, dan mereka berasal dari program studi pendidikan ekonomi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana kabarnya nih? Sehat? Sehat Bu. Oke, sebelumnya Ibu ingin berterima kasih kepada anak-anak Ibu semua yang ingin berkesempatan hadir untuk mengikuti konseling kita pagi hari ini. Jadi, anak-anak Ibu semua dikumpulkan di ruangan ini, udah tahu nggak mau ngapain? Nggak tahu. Oke, jadi di sini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Nah, jadi konseling kelompok itu merupakan upaya yang dilakukan konselor untuk mengatasi masalah dari misalnya kalian sebagai peserta didik dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi nanti kita melakukan rangkaian tahap-tahapan dalam konseling kelompok ini. Nah, di sini nanti peran kalian sangat dibutuhkan. Misalnya nanti kalian kayak ada diskusi, tanya jawab, memberikan solusi seperti itu. Kira-kira gambaran dari konsep kegiatan kita udah paham kan? Paham Bu. Okay. Jadi mungkin sebelum memasuki kegiatan, ada baiknya Ibu sampaikan dulu mengenai kontrak kegiatan kita pagi hari ini. Nah, jadi untuk kontrak konseling kita pagi hari ini kita laksanakan maksimal 15 menit. Nah, jadi dalam 15 menit itu kita juga punya asas-asas. Nah, ada 3 asas. Yang pertama tuh asas kerahasiaan. Yang kedua ada asas keterbukaan, dan yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah, ada yang tahu nggak makna dari ketiga asas itu apa? Yang kerahasiaan tahu Bu. Apa itu? Jadi kalau asas kerahasiaan itu Ibu sebagai konselor nggak boleh memberitahukan rahasia kami sebagai peserta didik kepada semua orang, sekalipun itu ke teman dekat sendiri. Oke. Nah, betul yang Alfi katakan, cuman mungkin bukan hanya untuk Ibu aja gitu, tapi untuk kalian sebagai anggota. Jadi nanti mungkin kamu udah di luar konseling ini nggak boleh menceritakan masalah dari teman kamu yang satunya, seperti itu. Kalau untuk asas keterbukaan itu dimaksudkan bahwasanya sebagai anggota, bahkan itu sebagai pemimpin kelompok itu harus terbuka dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam konseling ini. Kemudian untuk asas kesukarelaan itu dimaksudkan kalian sebagai anggota datang ke tempat ruangan konseling ini atas kemauan diri sendiri, bukan atas keterpaksaan dari orang lain atau pihak manapun, seperti itu. Nah, kita kan belum kenalin nih. Nah, mungkin ada baiknya mau perkenalan dulu. Siapa yang mau ingin memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Dari saya Bu ya. Perkenalkan, nama saya Redi Sandra dari kelas IPA 1. Hobinya? Hobinya berenang. Oke, panggilannya Redi aja ya. Kalau yang ini namanya siapa? Perkenalkan Ibu dan teman saya namanya Alfiani Zulfika Sialagan. Saya dari kelas IPS 1 Bu. Alfi. Nah, ada yang tahu nama Ibu siapa? Enggak Bu. Ibu sebagai pemimpin kelompok dan guru BK di sini. Perkenalkan, nama Ibu Vanessa Boruta Gaul. Ibu merupakan guru BK baru di sekolah kalian. Oke, mungkin untuk memulai kegiatan ada baiknya kita awali dengan melakukan doa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa kita? Karena mungkin saya sendiri sini cowoknya Bu, bisa bikin. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Oke, untuk kegiatan konseling hari ini kita mengambil teknik role playing. Nah, jadi role playing itu merupakan kegiatan dengan bertukar peran. Jadi nanti di sini anggota atau anak-anak ibu bermain peran, di mana dari masalah yang diangkat tadi dicoba untuk bagaimana caranya untuk mengurangi atau menghilangkan masalah dari klien atau anak ibu nanti yang masalah akan diangkat. Oke, langsung saja mungkin kita akan memasuki tahap selanjutnya, tahap inti dari konseling kelompok pagi hari ini. Nah, jadi ada nggak anak-anak ibu yang ingin menceritakan masalahnya terlebih dahulu? Mungkin Saya boleh duluan, Bu. Boleh. Jadi saya itu orangnya pemalu, Bu. Kalau disuruh tampil ke depan itu rada-rada takut gitu, Bu. Kayak demam panggung kata orang. Itu ada solusinya nggak biar menghilangkan rasa malu? Nanti kita simpan dulu ya masalah dari Alfi. Jadi masalah dari Alfi ini tentang rendahnya kepercayaan diri Alfi gitu ya, kurang percaya diri. Kalau masalah dari Reddy gimana? kalau Reddy itu punya masalah, Bu. Dulu kan Reddy orangnya awalnya rajin nih, cuman terpengaruh sama kawan-kawan, sering keluar malam segala macam, jadi susah tidur malam jadinya. Jadi pas ujung-ujungnya di sekolah tuh ngantuk gitu, Bu. Pagi-pagi baru mau belajar udah ngantuk aja gitu, Bu. Gimana gitu, Bu, caranya untuk menghilangkan kebiasaan buruk itu gitu? Jadi adanya kurang motivasi ya untuk belajar gitu. Jadi itu untuk masalah Reddy. Oke, tadi kan anak ibu keduanya udah menceritakan masalah masing-masing. Karena kita diskusi, ibu mau tanya dulu, masalah siapa nih yang bakal dibahas dan dicari solusinya di konseling kali ini? Mungkin karena masalah si Alfi kayaknya lebih bagus diangkat, kayaknya masalah Alfi aja dulu, Bu. Jadi rasionalisasinya karena masalah Alfi jauh lebih urgent ya? Iya. Oke. Bagaimana Alfi, setuju masalah yang mau dibahas? Boleh, Bu. Oke, jadi karena tadi Alfi udah setuju masalah yang diangkat, mungkin Alfi bisa menceritakan dengan jelas dan rinci lagi masalahnya seperti apa. Jadi saya itu kurang percaya diri awalnya karena orang tua, Bu. Kalau untuk kegiatan-kegiatan di luar kayak pokoknya di luar kelas lah, misalnya organisasi itu sangat tidak diperbolehkan untuk diikuti, Bu. Jadi selanjutnya malu iri sama teman-teman, Bu. Iri. Ya, mereka bisa tampil jadi merasa nggak bagus, lebih bagus dia, jadi menurun PD-nya, Bu. Kayaknya itu aja, Bu. Jadi tadi kan Alfi udah menceritakan tentang masalahnya secara mungkin dari penyebabnya apa, kemudian apa yang ditimbulkan dari masalah yang Alfi alami. Mungkin dari Reddy ada yang ingin ditanyakan mengenai masalah yang Alfi alami. Mungkin pertanyaannya ini ya untuk Alfi ya. Kira-kira sejak kapan ya orang tua Alfi nggak membolehkan Alfi itu nggak ikut organisasi, dan terus alasannya kenapa gitu orang tua Alfi nggak membolehkan Alfi ikut organisasi gitu? Mungkin itu aja sih. Boleh jawab, Bu? Jadi yang pertama itu sejak kapan tidak dibolehi. Jadi mulai nggak diboleh berkegiatan organisasi itu sejak SMA, karena jarak sekolah rumah ke sekolah lumayan jauh, dan saya anak perempuan satu-satunya. Habis itu alasan ya, itu tadi udah termasuk alasannya. Tambah lagi saya hanya 2 bersaudara sama abang satu lagi, jadi kemana-mana itu harus dipantau sama abang. Kalau nggak ada abang nggak boleh berkegiatan kayak gitu. Jadi ya susah dikasih untuk berkegiatan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin itu aja.
Nah, tadi Alfi kan sudah menceritakan dan menjawab pertanyaan dari yang Reddy tanyakan. Mungkin ada masukan, saran atau solusi yang ingin Reddy sampaikan ke Alfi tentang berkaitan dengan masalahnya. Oke, ya, untuk menanggapi jawaban dari Alfi tadi, mungkin salah satu solusinya Alfi itu bisalah meyakinkan orang tua bahwasanya organisasi dalam pembelajaran dalam berkaitan sekolah itu sangat penting gitu, karena kan ilmu dari sekolah aja tidak cukup untuk kita nanti terjun ke dunia nyata gitu. Yang sangat diperlukan itu kan ilmu dari organisasi salah satunya. Jadi cara kita ngomong kepada orang banyak, kita bersosialisasi kepada orang banyak gitu, yakinkan orang tua Alfi itu bahwasanya ini sangat penting loh Bu untuk diikuti gitu. Dan juga jangan sampai Alfi mengecewakan orang tua Alfi gitu. Nanti kan ada kesempatan nih kita untuk ikut berorganisasi, tiba-tiba yang Alfi kerjakan di luar dari apa yang orang tua Alfi harapkan gitu. Jadi yakinkan orang tua Alfi itu bahwasanya itu ilmu penting, sehingga Alfi nanti akan dapat izin dari orang tua maupun abang dari Alfi gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih atas masukannya yang diberikan kepada Alfi, masukannya bagus. Oke, tadi kita udah melakukan serangkaian tahapan kegiatan dalam konseling kita. Mungkin semasa kegiatan ada yang ingin anak-anak ibu sampaikan berupa pesan dan kesannya. Siapa yang ingin terlebih dahulu mengutarakan pesan kesannya? Silakan terlebih dahulu. Kan kalau untuk masalah kesan untuk kesannya mungkin yang pertama dahulu untuk dari Reddy pribadi itu senang itu mengikuti konseling kayak gini, karena setiap masalah yang kita hadapi, masalah yang kita alami sebelum itu bisa kita sampaikan dan mendapatkan pencerahan dari seorang guru yang sudah berpengalaman dalamnya. Kemudian untuk pesannya bagi siapapun yang mengalami masalah, jangan sampai dipendam sendiri sampai merubah sifat pribadi yang awalnya baik jadi buruk, yang awalnya dia ceria jadi pendiam gitu ya kan. Marilah kita berbagi masalah dengan orang lain sehingga jalan keluar masalah itu semakin luas gitu, semakin cepat terselesaikan sebuah masalah gitu. Mungkin hanya itu aja dari Reddy. Kalau untuk Alfi, Kalau dari Alfi, kesannya itu sangat menyenangkan mengikuti kegiatan konseling ini, karena dengan begitu saya bisa menemukan solusi untuk masalah saya. Pesan saya, semoga ilmu yang ibu berikan atau nasihat dari teman saya kita udah terapkan untuk kegiatan, ada baiknya karena tadi kita sudah mengawalinya dengan doa, kita mengakhirinya dengan doa pula. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya Reddy memimpin doa. Oke. Baiklah ibu dan kawan yang Alfi, karena kita udah selesai melaksanakan rangkaian kegiatan, maka kita tutup dengan doa, karena kita juga mengawali dengan doa. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi sudah berakhir ya, mungkin ini kurang lebih udah 15 menit. Mungkin kita akhiri saja konseling kita pagi hari ini. Ibu selaku pemimpin kelompok dan guru BK kalian, mohon maaf apabila selama kegiatan berlangsung ada perkataan atau sikap ibu yang tidak berkenan di hati anak-anak ibu semua. Mungkin ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Tapi kami menyampaikan gitu pesan nih. Iya. Saya senang ikut konseling ini ya, kayak gitulah. Meskipun tidak. Udah dipegang. Terima kasih Bu. Kayaknya nggak ada lah Bu. Nggak boleh nggak ada. Pagi Bu. Oke, gimana kabarnya nih? Sehat. Bu. Kalvi baik-baik. Kalvi ada malu. Udah.